Halo semuanya, selamat datang kembali di penjelasan visual kita. Hari ini, jujur aja, materinya agak beda dan kerasa sangat personal. Kita nggak cuma sekedar membedah sebuah teks, tapi kita bakal ngaca. Ya, ngaca ke dalam diri kita sendiri lewat lensa keistimewaan surat ke-89 di Al-Quran, yaitu Al-Fajr. Fokus utama kita hari ini adalah 89 Al-Fajr, pusat pemimpin jiwa. Kita bakal ngobrolin sebuah konsep yang luar biasa banget tentang gimana nemuin dan ngebangunin kepemimpinan diri di dalam hati supaya kita bisa dapat ketenangan spiritual di tengah dunia yang makin hari makin kacau ini. Jadi siap-siap ya. Oke, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kamu merasa kayak bener-bener tersesat di dalam gelap? Entah itu karena lagi bingung banget, banyak masalah hidup, atau mungkin gara-gara ego kita sendiri yang tiba-tiba ngambil alih kendali. Nah, fajar itu adalah cahaya pertama yang ngusir kegelapan malam. Tapi di sini, fajar bukan sekedar fenomena alam biasa loh. Ini adalah sebuah metafora yang super kuat tentang kebangkitan hati nurani kita. Dari sinilah kita mulai kenalan sama apa itu pusat pemimpin jiwa. Secara harfiah, Al-Fajr emang artinya waktu subuh. Tapi kalau kita tarik ke dalam konteks membedah jiwa manusia, pusat pemimpin jiwa itu adalah akal sehat dan hati nurani kita. Fungsinya persis kayak pemimpin yang harus terbit layaknya fajar tadi. Dia hadir buat nyinarin dan ngusir kegelapan dari ego yang berlebihan, kebodohan, dan kelalaian kita. Ibaratnya, ini tuh kompas internal kita. Tanpa ada fajar di dalam diri, kita cuma bakal jalan nabrak-nabrak nembus malam yang gelap gulita. Masuk ke bagian pertama kita. Kehancuran tanpa pemimpin, peringatan sejarah tentang kesombongan. Terus gimana jadinya kalau kompas internal ini rusak atau malah nggak ada sama sekali? Wah, sejarah itu udah ngasih peringatan yang keras banget buat kita ketika manusia ngebiarin kegelapan nguasain mereka. Tanpa pemimpin jiwa ini, kita tuh gampang banget kejeblos ke dalam kesombongan yang mengancurkan. Coba deh lihat kaum Ad, dengan teknologinya yang mutakhir dan bangunan pencakar langitnya. Terus kaum Tamud, yang arsitektur pahatan batunya luar biasa canggih. Dan jangan lupa, Fir'aun, dengan kekuasaan mutlak dan alat-alat penyiksanya. Mereka semua punya power yang gak main-main. Tapi apa akhirnya? Kehancuran mutlak. Ada yang disapu angin topan, diguncang gempa bumi, sampai ditenggelamkan di lautan. Kenapa bisa gitu? Sesimpel karena mereka nggak punya kompas spiritual. Kepintaran kalau nggak dibarengi hati nurani, cuma bakal ngelahirin kesombongan yang ujung-ujungnya bikin binasa. Tapi, tunggu dulu. Jangan cuma mikir, itu kan tokoh sejarah zaman bahela. Coba deh bawa ini ke realitas kita sehari-hari. Tanpa pemimpin jiwa di dalam diri kita sekarang ini, kita itu sama rentannya loh dengan mereka. Pas kamu dapat promosi kerja, pas bisnis lagi meroket, atau pas kamu pegang sedikit aja kekuasaan, coba tanya ke diri sendiri. Apakah ego kamu mulai ngambil alih? Kesombongan modern mungkin emang nggak ngebangun piramida, tapi efeknya bisa sama-sama merusak karakter dan kehidupan kita. Nah, itu ngebawa kita ke bagian kedua, jiwa yang tidak stabil, menghadapi ujian hidup. Gini ya, tanpa adanya fajar yang nerangin akal sehat kita, jiwa kita tuh bakal jadi rapuh banget. Gampang goyah pas ngadepin roller coaster kehidupan yang nggak bisa ditebak. Pas lagi diuji pakai kekayaan atau jabatan, otomatis reaksi jiwa yang lagi tidur ini adalah kesombongan. Orang bakal langsung bilang, wah Tuhan memuliakanku nih, karena aku emang hebat. Mereka lupa kalau itu sebenarnya ujian. Nah sebaliknya, giliran lagi diuji pakai kesulitan atau masalah duit, reaksinya langsung putus asa yang absolut. Tuhanku telah menghinakanku. Labil banget kan? Kita terombang-ambing sama nasib. Jadi luar biasa sombong pas lagi di atas dan hancur berkeping-keping pas lagi di bawah. Padahal nih ya, pemimpin jiwa yang kuat itu justru bikin kamu stabil. Dan ya, kestabilan itulah tujuan utamanya. Kamu bisa ngelihat kekayaan atau kebangkrutan dengan kepala yang tetap dingin. Kamu sadar penuh kalau keberhasilan dan kegagalan itu cuma dua bentuk ujian yang beda aja bentuknya. Kestabilan dari dalam inilah yang bakal nyelamatin kamu dari rasa capek emosional yang berlebihan. Oke, lanjut ke bagian ketiga, mendiagnosis jiwa, gejala pemimpin lemah. Yang benar-benar menarik di sini adalah penyakit atau kelemahan jiwa ini tuh nggak cuma mandek di diri kita sendiri loh. Efeknya nular, merembes keluar, dan nyiptain kerusakan sosial yang kelihatan banget. Coba kita diagnosa bareng-bareng gejalanya. Ngabain anak yatim, akar masalahnya bukan sekedar karena lupa, tapi ego yang tinggi dan matinya empati. Nggak mau ngasih makan orang miskin, itu murni karena sifat pelit. Terus, rakus sama harta warisan, itu artinya kita udah nabrak prinsip keadilan demi ketamakan. Dan cinta mati sama uang atau harta, itu materialisme yang udah kebablasan. Semua masalah sosial ini sebenarnya adalah jeritan minta tolong dari jiwa yang pemimpinnya lagi tidur pules. Sekarang pertanyaannya buat kita semua, dan coba deh bener-bener direnungin. Udahkah fajar menyingsing di hati kamu hari ini?
Siapa yang lagi duduk di kursi kemudi saat ini? Apakah hati nurani kamu yang lagi mimpin? Atau malah ego kamu yang lagi pegang setir? Serius deh, kita harus bangun dan kita harus bangun sekarang juga. Kenapa? Karena sumber yang lagi kita bahas ini ngasih peringatan yang lumayan bikin merinding tentang yang namanya Hari Penyesalan. Nanti di hari kiamat, tiba-tiba semua orang bakal ingat. Kegelapannya bakal langsung hilang. Tapi masalahnya, apa gunanya tiba-tiba ingat kalau waktu buat bertindak udah habis total? Makanya tugas paling utama dari pemimpin jiwa kamu itu ya buat ngebangunin kamu sebelum hari itu beneran datang. Sebelum kata terlambat itu jadi kenyataan yang nggak bisa diubah. Nah, sekarang tarik napas pelan-pelan karena kita masuk ke bagian keempat. Puncak tertinggi, meraih jiwa yang tenang. Mari kita lihat gimana sih konsep ini itu terbangun selangkah demi selangkah. Para ulama ngebagi jiwa ini ke dalam 3 level, kayak semacam anak tangga. Di level yang paling bawah banget ada namanya nafs ammarah. Ini jiwa yang bahaya, karena dia terus-terusan nyuruh kita berbuat jelek dan gak ada rasa nyeselnya sama sekali. Naik satu anak tangga, kita ketemu nafs lawamah. Nah ini jiwa yang udah lumayan bisa ngoreksi dirinya sendiri, kalau dia habis berbuat salah, dia ngerasa nyesel dan pengen berubah. Dan di puncak yang paling atas yang jadi grand prize atau tujuan utama kita adalah nafs mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Ini teman-teman adalah jiwa yang benar-benar tenang. Coba bayangin deh, suatu kondisi di mana kamu ngerasa super damai. Kamu nggak lagi overthinking atau tersiksa urusan dunia, nggak pusing kebakar rasa iri lihat tetangga, dan nggak gampang hancur karena putus asa. Kamu benar-benar ridho dan puas sama apapun yang ada, dan Tuhan juga ridho sama kamu. Ini tuh panggilan yang paling indah dari Sang Pencipta. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Ini bukan sekedar akhir cerita, tapi ini adalah kebebasan yang sesungguhnya. Terus masuk ke bagian kelima, aplikasi praktis. Bangunkan fajar Anda setiap hari. Pertanyaan terpentingnya, gimana kita mengubah filosofi yang dalam banget ini jadi sesuatu yang nyata? Gimana kita bisa mulai perjalanan ini dari detik ini juga? Gini, ada 6 langkah praktis yang bisa langsung dieksekusi jadi panduan harian kamu. Pertama, bangunin fajar di dalam diri kamu setiap hari lewat refleksi atau merenung. Kedua, tetap injak bumi dan rendah hati pas sukses lagi datang. Ketiga, tetap jaga nyala harapan kamu pas musibah atau ujian lagi nerpah. Keempat, tunjukin kepedulian yang nyata ke anak yatim dan mereka yang hidupnya kekurangan. Kelima, bersikaplah adil urusan harta. Jangan pernah biarin keserakahan bikin kamu buta. Dan yang keenam, jadiin jiwa yang tenang tadi sebagai target atau goal aktif di setiap keputusan hidup yang kamu ambil. Sebagai penutup penjelasan visual kita kali ini, ada satu pemikiran yang pengen saya titipin buat kalian semua. Gini ya, setiap malam itu kan pasti berganti jadi pagi. Tapi pertanyaannya, apa jiwa kamu juga ikut bangun berbarengan sama terbitnya matahari? Akankah kamu biarin aja malam kebodohan dan ego itu terus-terusan ngontrol hidup kamu? Atau kamu bakal ngambil keputusan bulat buat ngebangunin sang pemimpin jiwa besok pagi? Keputusan itu dan tentu aja kedamaian yang bakal ngikutin setelahnya, sepenuhnya ada di tangan kamu. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya, dan teruslah cari cahaya fajar di dalam diri kalian.